Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Pertiwi. Saya adalah mahasiswi di Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi, kelas L Management semester 7. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai paradigma usang mengelola talenta. Baik, di sini ada penjelasan sekilas tentang paradigma usang mengelola talenta, yaitu pengelolaan talenta merupakan aspek yang penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Talent memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan daya saingnya. Namun, masih banyak organisasi yang menggunakan paradigma usang dalam mengelola talenta yang tidak lagi sesuai dengan tantangan dan dinamika zaman yang terus berkembang. Paradigma usang ini juga dapat menghambat kemajuan organisasi dan mengurangi potensi yang dimiliki oleh talenta yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang kritis dan peninjauan ulang terhadap paradigma pengelolaan talenta yang ada. Baik, ada pun beberapa karakteristik dari paradigma ini, di antaranya yang pertama ada pemikiran one size fit all. Paradigma usang ini cenderung memperlakukan semua talenta secara seragam tanpa mempertimbangkan perbedaan individu, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Pendekatan ini mengabaikan keunikan dan diversitas talenta yang ada. Untuk yang kedua, ada fokus pada kontrol dan kepatuhan. Paradigma usang ini cenderung lebih memprioritaskan kepada kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Jadi, paradigma ini juga menghambat terhadap inovasi, kreativitas, dan fleksibilitas terhadap para talenta. Yang ketiga, ada perencanaan karir yang terbatas. Paradigma usang ini seringkali memiliki pendekatan perencanaan karir yang terbatas, jadi terlalu fokus terhadap jalur yang vertikal gitu. Lalu hal ini juga dapat mengabaikan potensi talenta untuk berkembang secara horizontal dan dapat juga membatasi eksplorasi. Yang keempat, ada penghargaan yang terbatas. Paradigma usang ini memiliki sistem penghargaan yang terbatas dan terfokus kepada finansial biasanya ya, seperti promosi jabatan. Justru hal ini dapat mengabaikan penghargaan non material ya, jadi seperti pengakuan, apresiasi, dan kesempatan pengembangan diri lainnya. Jadi paradigma ini tidak membuat motivasi secara menyeluruh dan berpotensi terhadap kepuasan kerja. Untuk yang kelima, ada kurangnya perhatian pada work-life balance. Paradigma usang ini seringkali tidak memperhatikan keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi ya. Jadi paradigma ini tuh cenderung menekankan kerja keras dan dedikasi terhadap pekerjaannya tanpa memperhatikan kebutuhan individunya juga. Dan yang keenam, ada kurangnya pembaruan dan adaptasi. Paradigma usang ini seringkali tidak mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju. Organisasi yang tetap mempertahankan paradigma usang ini cenderung biasanya tertinggal dalam menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang ada. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada paradigma usang satu orang yang butuh perusahaan. Di sini ada sedikit penjelasan bahwa paradigma usang yang pertama dalam mengelola talenta adalah pandangan bahwa orang adalah butuh perusahaan. Paradigma ini mencerminkan pandangan tradisional di mana perusahaan dianggap sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan gaji kepada individu. Sedangkan individu itu hanya membutuhkan perusahaan sebagai sumber mata pencaharian kehidupannya. Paradigma ini seringkali didasarkan pada kekuatan posisi tawar perusahaan dalam pasar tenaga kerja yang terbatas. Maka dari itu, konsekuensi dari paradigma ini adalah kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan individu. Individu seringkali merasa terikat secara ekonomi dan tidak memiliki pilihan untuk mencari alternatif lain. Jadi mereka mungkin merasa tidak dihargai jika mereka tidak bekerja di perusahaan. Namun kita tidak perlu khawatir karena di sini terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi paradigma tersebut. Di antaranya yang pertama,
menjalin hubungan kemitraan. Melihat hubungan antara perusahaan individu sebagai kemitraan, itu dapat mengakui bahwa individu itu adalah mitra penting dalam mencapai tujuan organisasi. Karena sebuah perusahaan pun tidak akan maju jika tidak ada karyawan ya, dan tentunya juga sumber dayanya harus baik dan memiliki talenta yang bagus. Jadi, hubungan tersebut dapat saling menguntungkan. Untuk yang kedua, kita harus menghargai keunikan individu. Kita harus mengakui bahwa setiap individu itu memiliki keunikan, keahlian, dan minatnya masing-masing. Kita perlu memahami kebutuhan individu secara personal, dan kita juga harus menyediakan kesempatan untuk pengembangan diri dan peningkatan terhadap talent yang kita miliki sesuai dengan minat kita masing-masing juga. Untuk yang ketiga, ada mendorong keterlibatan dan partisipasi. Mendorong keterlibatan aktif individu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan karir. Jadi, kita dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk berkontribusi dengan ide-ide baru mereka, karena mereka harus berinovasi dengan minat mereka sendiri, karena dengan inovasi tersebut mereka bisa memiliki ide-ide baru, pemikiran kreatif yang dapat menjadi inovasi nantinya. Dan ini juga melibatkan individu dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi mereka. Yang keempat, memberikan ruang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Di sini kita harus menyediakan kesempatan bagi individu untuk belajar tentunya ya, berkembang dan meningkatkan keterampilan mereka. Menghargai keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Dan yang keenam, ada mengembangkan kultur penghargaan. Di sini kita patut membangun budaya memberikan penghargaan terhadap apa yang telah orang lain capai. Kita perlu mengapresiasi pencapaian individu dan memberikan insentif yang sesuai supaya nantinya kita dapat memotivasi kinerja yang tinggi gitu. Baik, untuk paradigma usang yang kedua, di sini ada keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Paradigma usang yang kedua dalam mengelola keunggulan kompetitif seperti ini adalah pandangan bahwa keunggulan kompetitif terletak pada mesin, modal, dan geografi. Paradigma ini mencerminkan pandangan tradisional di mana aspek fisik seperti mesin, modal, finansial, dan lokasi geografis dianggap sebagai faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Dalam paradigma ini tentunya perusahaan cenderung berfokus pada investasi, biasanya investasi dalam mesin dan teknologi terkini, memperoleh modal juga finansial yang cukup, dan memilih lokasi yang strategis untuk memberikan keuntungan yang kompetitif. Biasanya faktor manusia juga seringkali dianggap sebagai elemen yang dapat diganti dengan mudah dan memiliki peran yang terbatas dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Oke, namun seiring dengan perkembangannya globalisasi, digitalisasi, dan perubahan demografi, paradigma ini semakin tidak relevan. Jadi perusahaan juga menyadari bahwa keunggulan kompetitif itu tidak hanya bergantung pada faktor fisik semata, tetapi juga melibatkan faktor manusia yang menjadi sumber inovasi, kreativitas, dan adaptabilitas. Dan untuk mengatasi paradigma usang ini, perlu adanya perubahan paradigma dalam mengelola keunggulan kompetitif. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mengubah fokus ke manusia. Yang kedua, ada investasi dalam pengembangan karyawan. Untuk yang ketiga, kita harus mendorong kolaborasi dan inovasi. Yang keempat, ada fokus pada kepemimpinan yang membangun. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan pengetahuan. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan yang efektif, ini sangat perlu ya untuk memfasilitasi berbagai pengetahuan. Untuk yang keenam, menggunakan teknologi sebagai alat pendukung. Kita dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung untuk mempercepat proses peningkatan efisiensi dan memungkinkan juga kolaborasi yang lebih baik dan dapat juga mengefisiensikan waktu. Yang ketujuh, kita harus menggali diversitas ya, menghargai dan mengenali keberagaman dalam tim kerja sebagai sumber daya yang berharga. Dengan itu juga kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif,
yang dapat mendorong partisipasi aktif dari berbagai latar belakang. 8. Membangun budaya organisasi yang adaptif. Kita dapat mengembangkan budaya organisasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan, menghilangkan hambatan hierarki yang kaku dan mendorong fleksibilitas juga, kolaborasi, dan pembelajaran secara terus-menerus. Untuk yang ke-9, mengukur dan mengelola kinerja berbasis hasil. Nah, di sini contohnya seperti kita mengadopsi pendekatan pengukuran kinerja yang dimana fokusnya adalah kontribusi individu. Kita dapat mengidentifikasi juga indikator kinerja yang relevan dan mengukur pencapaian yang berhubungan dengan tujuan strategis organisasi. Dan untuk yang ke-10, di sini ada membangun kemitraan yang kuat. Membangun kemitraan yang kuat dengan pelanggan, pemasok, pemangku, kepentingan lainnya juga. Mengembangkan hubungan ini tentunya sangat saling menguntungkan ya, yang didasarkan pada integritas, kepercayaan, dan saling menghormati antar kemitraan. Dan ini juga dapat memiliki pertukaran pengetahuan dan keunggulan kompetitif bersama. Oke, untuk yang ketiga di sini ada paradigma Usang, dampak manusia sedikit bagi kinerja perusahaan. Paradigma Usang ketiga yang perlu disingkirkan adalah pandangan bahwa dampak manusia terhadap kinerja perusahaan adalah sedikit atau tidak signifikan. Paradigma ini seringkali didasarkan pada keyakinan bahwa mesin, teknologi, dan sistem yang efisien itu akan secara otomatis menghasilkan kinerja yang baik, sehingga manusia dianggap hanya sebagai alat pelaksana yang bisa digantikan. Oke, namun dalam era yang semakin kompleks ini dan berubahnya secara cepat ya, paradigma ini tidak lagi relevan karena manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian keunggulan kompetitif tentunya bagi kinerja perusahaan yang optimal. Namun tidak usah khawatir karena di sini pun ada faktor-faktor yang menunjukkan bahwa dampak manusia pada kinerja perusahaan itu sangat penting ya, sangat signifikan. Salah satunya ada kreativitas dan inovasi. Yang kedua, pengambilan keputusan yang kompleks. Untuk yang ketiga, ada kualitas pelayanan dan hubungan pelanggan. Yang keempat, ada kolaborasi dan tim kerja. Untuk yang kelima, budaya organisasi dan motivasi karyawan. Untuk yang keenam, pembelajaran dan pengembangan. Manusia juga memiliki kesempatan untuk belajar, walaupun tujuan berada di perusahaan itu adalah untuk bekerja, tapi kita pun harus juga memiliki pengalaman. Kita harus belajar terlebih dahulu untuk meningkatkan skill dan pengalaman yang kita miliki. Namun ada juga untuk mengatasi paradigma usang bahwa dampak manusia terhadap kinerja perusahaan itu sangat minim. Perusahaan itu harus mengadopsi pendekatan yang lebih manusia sentris dalam pengelolaan sumber daya manusia. Di sini pun ada beberapa langkah yang dapat diambil. Seperti yang pertama, mengakui dan menghargai peran karyawan. Untuk yang kedua, membangun kepemimpinan yang memotivasi. Untuk yang ketiga, mengembangkan kultur inklusif. Untuk yang keempat, mendorong pengembangan karir. Untuk yang kelima, mengukur mengelola kinerja secara holistik. Dan yang keenam, menggalakkan budaya pembelajaran dan inovasi. Di sini kita dapat mendorong budaya pembelajaran yang terus-menerus di mana karyawan dapat didorong untuk mencari pengetahuan yang baru, berbagai ide dan eksperimen, dan juga dapat memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk inovasi dan meningkatkan proses kerja. Paradigma usang yang keempat, ada pekerjaan langka banyak orang yang dapat mengisinya. Paradigma usang keempat ini dalam pengelolaan talenta merupakan pandangan bahwa pekerjaan yang langka atau spesifik itu hanya dapat diisi oleh segelintir orang, sementara banyak orang lain yang dapat dengan mudah menggantikan posisi mereka. Paradigma ini mengabaikan pentingnya keterampilan dan keahlian individu dalam pekerjaan yang spesifik, serta pengaruhnya terhadap kinerja dan kesuksesan perusahaan. Dan di sini pun ada beberapa alasan mengapa paradigma ini perlu ditinjau ulang. Salah satunya seperti kompleksitas pekerjaan.
Untuk yang kedua, penyesuaian dengan budaya perusahaan. Dan untuk yang ketiga, pengetahuan spesifik industri. Yang keempat, hubungan pelanggan dan jaringan profesional. Orang-orang yang telah lama bekerja dalam perusahaan dan industri tertentu seringkali memiliki jaringan profesional yang luas dan hubungannya kuat dengan pelanggan. Baik, selain itu perusahaan juga perlu memperhatikan faktor-faktor berikut dalam mengatasi paradigma usang yang mengekang pengelola talenta, seperti pengembangan pemimpin yang efektif. Untuk yang kedua, sistem penghargaan dan pengakuan yang adil. Yang ketiga, pembangunan karir yang jelas. Yang keempat, budaya inklusif dan kolaboratif. Untuk yang kelima, ada penilaian kinerja yang holistik. Pengukuran kinerja yang mampu melampaui hasil akhirnya dan mencakup aspek-aspek seperti kerjasama, keahlian teknis, inisiatif, dan kontribusi lainnya. Oke, dan untuk yang kelima, ada paradigma usang pekerjaan memberikan rasa aman. Paradigma usang yang menyatakan bahwa pekerjaan rasa aman adalah pandangan yang perlu ditinjau ya tentunya, karena pada masa lalu pekerjaan seringkali dianggap sebagai sumber keamanan finansial dan stabilitas di mana individu dapat bekerja pada satu perusahaan sepanjang hidup mereka dan mereka memperoleh manfaat jangka panjang pula seperti pensiun. Namun dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dan dinamis seperti saat ini, paradigma ini perlu disesuaikan dengan realitas yang baru. Seperti pertama-tamanya lingkungan bisnis pada saat ini ditandai dengan adanya perubahan yang cepat ya, terutama dalam teknologi. Perusahaan-perusahaan harus dapat beradaptasi dengan cepat untuk bisa bersaing dengan relevan gitu. Hal ini berarti pekerjaan tidak lagi menjamin keamanan jangka panjang karena adanya perubahan teknologi tersebut dapat menggeser pasar dan mengubah atau menghilangkan jenis pekerjaan tertentu. Namun kita tidak perlu khawatir karena untuk mengatasi paradigma usang ini tentunya kita perlu mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan responsif ya terhadap perubahan. Seperti berikut ini. Ada yang pertama, peningkatan keterampilan dan pendidikan. Yang kedua ada peningkatan fleksibilitas. Yang ketiga ada membangun jaringan dan koneksi. Yang keempat ada kewirausahaan dan kreativitas. Dan yang kelima ada peningkatan kesadaran diri, yang dimana pada tingkatan ini individu perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang minat, nilai-nilai, dan keahlian mereka sendiri. Dan pada tingkat perusahaan pula ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi paradigma usang ini, seperti yang pertama, budaya organisasi yang responsif. Perusahaan perlu menciptakan budaya yang mendorong adaptasi, inovasi, dan pengembangan karyawan. Yang kedua, pengelolaan kinerja yang progresif. Yang ketiga, program pengembangan karyawan. Untuk yang keempat, komunikasi yang terbuka dan transparan. Dan yang kelima, penghargaan dan pengakuan, yang dimana perusahaan perlu memberikan penghargaan dan pengakuan terhadap karyawan yang berprestasi. Paradigma usang yang keenam, ada karyawan bersifat menerima. Paradigma usang yang menyatakan bahwa karyawan bersifat menerima adalah pemahaman yang perlu ditinjau ulang ya dalam pengelolaan sumber daya manusia. Karena di era modern ini, paradigma ini mencerminkan pandangan yang terbatas terhadap peran dan kontribusi karyawan dalam suatu organisasi. Sebab karyawan bukanlah sekedar penerima instruksi dan mengikuti aturan yang ditetapkan, tetapi mereka merupakan sumber daya yang berharga yang dapat memberikan nilai tambah dan memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan perusahaan. Nah, namun di era perkembangan bisnis yang cepat dan kompleks saat ini, paradigma ini tidak lagi relevan karena karyawan memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi secara aktif dalam menciptakan nilai bagi perusahaannya tersebut. Dalam pengelolaan sumber daya manusia ini, ada pentingnya kita untuk memperhatikan beberapa faktor yang dapat merubahnya. Di antaranya faktor-faktornya sebagai berikut. Pertama, ada pemberdayaan karyawan. Dan yang kedua, ada pemberian tanggung jawab. Ketiga, ada kolaborasi dan komunikasi. Keempat, ada pengakuan dan penghargaan. Kelima, ada pembangunan karir dan pengembangan keterampilan. Yang keenam, ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.
Yang ketujuh, kepemimpinan partisipatif. Dan yang kedelapan, budaya organisasi yang mendorong partisipasi. Selain kepemimpinan partisipasif, penting juga kita untuk menciptakan budaya organisasi yang mendorong partisipasi karyawan. Yang kesembilan, ada pengelolaan kinerja yang berfokus pada pengembangan. Dan yang kesepuluh, ada pemahaman nilai dan visi perusahaan. Untuk paradigma Usang yang ketujuh, ada pergerakan karir karyawan bersifat vertikal. Paradigma Usang mengenai pergerakan karir karyawan yang bersifat vertikal ini merupakan pandangan yang perlu ditinjau kembali dalam pengelolaan sumber daya manusia yang modern. Paradigma ini mengasumsikan bahwa satu-satunya bentuk pergerakan karir yang diinginkan adalah meningkatkan posisi dan tanggung jawab secara hierarkis di dalam organisasi. Maka dari itu, di sini ada perubahan paradigma dalam pergerakan karir karyawan itu menjadi lebih inklusif dan beragam, memiliki implikasi dalam manajemen sumber daya manusia. Seperti berikut ya. Yang pertama, perkembangan lateral. Jadi paradigma Usang ini seringkali mengabaikan kemungkinan perkembangan lateral dalam karir karyawan. Untuk yang kedua, karir menurut minat dan bakat. Untuk yang ketiga, pengembangan kompetensi. Untuk yang keempat, pemetaan karir yang fleksibel. Yang kelima, pengakuan dan penghargaan. Yang keenam, pendekatan pembelajaran dan pengembangan. Dan yang ketujuh, ada pendekatan berbasis kinerja. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada pengelolaan talent. Paradigma Usang seringkali mengabaikan pentingnya pengelolaan talenta dalam pergerakan karir karyawan. Namun dalam paradigma yang lebih modern, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan pengelolaan talenta yang efektif. Oke, dan yang terakhir ada emergent migrating employer and traditional employer. Dalam era globalisasi ini dan perubahan yang sangat cepat tentunya, paradigma tentang model pekerjaan dan majikan juga mengalami evolusi ya. Model pekerjaan yang konvensional dan tradisional telah diperluas dengan munculnya konsep majikan yang darurat dan majikan bermigrasi. Konsep-konsep ini mencerminkan pergeseran dalam cara kerja dan pengelolaan tenaga kerja. Artikel ini juga membahas tentang paradigma utama dalam dunia pekerjaan, yaitu majikan yang darurat, majikan bermigrasi, dan majikan tradisional. Masing-masing paradigma ini memiliki ciri khas dan dampaknya sendiri dalam pengelolaan tenaga kerja. Pemahaman tentang paradigma ini penting bagi perusahaan dan pekerjaan agar dapat menyesuaikan strategi dan praktik kerja mereka dengan lingkungan yang berubah. Salah satunya ini, seperti nomor 1 ya, ada majikan yang darurat. Majikan yang darurat ini mengacu pada organisasi atau individu yang mengadopsi pendekatan non-tradisional dalam pekerjaan mereka. Model pekerjaan ini seringkali terlihat dalam ekonomi gig atau ekonomi berbasis proyek, di mana pekerjaan sementara, kontrak proyek, atau pekerjaan lepas menjadi umum. Adapun tujuan dari majikan darurat ini adalah yang pertama, sebagai fleksibilitas dalam penggunaan tenaga kerja. Yang kedua ada pengurangan biaya operasional. Keempat ada adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Kelima ada akses dan keahlian khusus. Keenam ada inovasi dan kekreatifan tentunya. Untuk yang kedua, ada majikan bermigrasi. Majikan bermigrasi ini terlibat dalam penggunaan pekerja migran atau pekerja yang berpindah dari satu tempat dan ke tempat lain untuk bekerja kembali gitu. Majikan ini seringkali mempekerjakan pekerja dari negara-negara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja mereka. Dan di sini pun ada beberapa tujuan penting dari majikan yang bermigrasi seperti memenuhi kekurangan tenaga kerja, terus mengisi kekosongan posisi yang sulit diisi oleh tenaga kerja yang ada di lokal, lalu mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman, mengurangi biaya operasional, dan menciptakan keragaman dan keberagaman di tempat kerja. Dan untuk yang terakhir, ada majikan tradisional. Majikan tradisional ini mengacu pada model pekerjaan yang lebih konservatif dan mengikuti struktur dan norma-norma tradisional ya. Dan berikut ini juga ada beberapa tujuan penting dari majikan tradisional, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mengembangkan dan juga mempertahankan karyawan berpotensi, dan menciptakan citra dan reputasi yang baik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa majikan darurat memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan mendesak tenaga kerja dalam situasi yang tidak terduga atau darurat. Sementara majikan yang bermigrasi memiliki tujuan untuk memperoleh tenaga kerja dari luar wilayah atau negara untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Dan majikan tradisional memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan efisiensi yang dapat mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. Maka dari itu, masing-masing paradigma ini memiliki tujuan khususnya sendiri, tapi secara keseluruhan mereka sama-sama berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, tidak terasa waktu berlalu begitu cepat ya, dan mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang pemahaman saya mengenai paradigma usaha mengelola talenta. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan tentunya juga bagi teman-teman semua yang menyimak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.